Gas peng loro iki. Kenapa ya? Peng loro peng telu kan yo ora apa-apa to Mbak wong iki yo. Panggon Sing nyerang aku. ngomong. Gak terima. Terima aku. Lah sampai ngalang-ngalangi. Apa sih ngalang-ngalangi aku? Bersama tim Jalan Gaib. Salam wow mistis. Terima kasih buat saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Malam ini tim Jalan Gaib berada di kayangan api Ngasem Bojonegoro. Coba boleh dilihat, ini pendopo depan daripada kayangan api Ngasem Bojonegoro. Buat saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada, malam ini hujan-hujan gerimis merintih. Tim Jalan Gaib akan mengeksplor, menguak sejarah misteri yang berada di kayangan api Ngasem Bojonegoro. Terima kasih saudaraku yang masih tetap stay di channel Jalan Gaib. Untuk malam ini silahkan wahai saudaraku Jalan Gaib membantu doa perjuangan tim Jalan Gaib agar tim Jalan Gaib bisa melewati untuk mengungkap sejarah dan misteri yang berada di kayangan api Ngasem Bojonegoro. Ya, wahai saudaraku, langsung saja kita penelusuran malam ini. Silakan. Mungkin ini bisa dibuka. Bisa sini. Ya, wahai saudaraku Jalan Gaib dimanapun berada, kayangan api ini sejarahnya sangat kuat, mungkin masih kental dengan sejarah dengan Prabu Angling Dharma. Nanti insya Allah tim Jalan Gaib akan mengungkap sejarah dan misterinya. Seperti apa sejarah, nanti kita di episode mediumisasi. Untuk saat ini kita eksplor terlebih dahulu tempat-tempat yang sungguh wow mistis. Silakan. Ya, wahai saudaraku, mungkin tempat ini yang saya ingat dan saya ketahui, mungkin ini cocok untuk dibuat tempat yang religi kalau menurut saya. Sekarang kan ini tempat ini sejarah yang mungkin harus diungkap. Seperti apakah sejarah di kayangan api Ngasem Bojonegoro. Dan wahai saudaraku Jalan Gaib, bila mana saudaraku semua yang berada dimanapun, bila mana ingin datang ke kayangan api ini, dipersilahkan, akan tapi tetap menggunakan protokol yang ada di Indonesia ini khususnya. Silakan saudaraku. Mungkin saudaraku bisa mengetahui, inilah Dina yang berada di kayangan api. Mungkin untuk sebelah kanan
tempat wisata kayangan api ini ada musola di sebelah kanan sana, ada kamar mandi, ada kuliner, dan ada pohon cinta, lukutuk namanya, dan boiling love tree. Dan mungkin yang sebelah kiri ada pendopo atau yang dikatakan gazebo sebelah kiri. Dan tepat di depan kita ini, kiri depan, ada api abadi internal the fire dan tugu keris monumen serta pertapaan Hermitage seperti itu. Yang sebelah kiri mungkin saudaraku tidak sejelas mungkin di kamera atau apapun, jadi saya harus membacakan seperti itu. Mungkin tempat-tempatnya kanan dan kirinya mungkin sudah saya bacakan tadi, saudaraku. So, kita lanjut kembali penelusuran kami tim Jalan Gaib ke tempat-tempat yang mungkin sangat wow, mistis menurut saya. Saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Sepertinya kayak candi-candi yang dahulu, entah ini pembuatannya tahun berapa, tapi ini mungkin diperkirakan ini seperti zaman-zaman kerajaan terdahulu lah, istilahnya seperti kerajaan apa itu namanya, Angling Dharma. Mungkin sejajar seperti kerajaan Prabu Angling Dharma. Dan di atas kami, apakah ini boleh kita telusuri di atas? Boleh. 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 Terima kasih. Mari kita ke atas. Ya, mungkin seperti ini, wahai saudaraku Jalan Gaib. Mungkin Tembus bisa ke depan, bisa menjelaskan nanti. Mungkin bisa menjelaskan. Silahkan Tembus. Selamat malam pemirsa Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dan sedulur-sedulur Jalan Gaib. Ya, mungkin seperti yang Hanhos dijelaskan tadi, kita berada di Kayangan Api, tepatnya di Kabupaten Bojonegoro. Di arah mananya lagi? Ngasem dan Ngasem. Kecamatan Ngasem. Sesuai yang dijelaskan di dalam papan informasi tadi, inilah monumen-monumen, mungkin monumen keris ini ya. Keris 1, 2, Lok 3. Ya. Peninggalan sejarah Empu. Siapa Mas empunya Mas? Eyang Kriyo Kusumo. Eyang Kriyo Kusumo. Sejarah yang kami ketahui, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kurang jelas, kami mohon maaf karena minimnya informasi. Ya, seperti inilah tempatnya, dan masih banyak di sekitar sini tempat-tempat yang sangat bersejarah. Nah, mungkin bagi warga sini sudah tidak asing dengan tempat ini, tapi bagi yang belum pernah ke sini, ini sangat wow mistis dan wow religi. Cocok untuk wisata religi atau wisata yang berbau-bau mistis. Betul sekali, saudaraku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Mungkin ini ada
Iya, ada ceritanya ini. Filosofinya tentang keris Luk 3 ini, buat saudaraku jalan gaib. Jangkung. Mungkin tulisannya agak kurang jelas. Iya. Jadi di sini dinamakan Luk 3 itu ada maknanya. Satu, harus tunduk dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Dua, harus berhubungan dengan antara manusia sebagai makhluk sosial, berhubungan baik manusia dengan manusia. Tiga, wajib menjaga kelestarian alam dan isinya dengan semboyan memayu hayuning bawono. Ya, itulah makna dari Luk 3. Jadi hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan manusia antar manusia, dan menjaga alam sekitar agar tetap tidak dirusak nilai-nilai kealamannya. Oke, mungkin seperti itu kita penelusuran kembali ke tempat-tempat yang lain, wahai saudaraku jalan gaib. Silakan tuh, Bos. Ya, wahai saudaraku, tetap selalu bantu doa agar tim jalan gaib selalu eksploran malam ini, penelusuran malam ini kita berjalan dengan lancar, dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudaraku, Tumbas. Silakan kita diulang kembali. Tayangan api ini, wahai saudaraku, ini seperti kerajaan yang sangat terdahulu. Ini sungguh wow, mistis sekali, wahai saudaraku jalan gaib. Kita mungkin muter ke tempat-tempat. Ini bisa ada tulisannya, wahai saudaraku, rumah nyepi tayangan api. Mungkin Ya, ini dahulu untuk bertapa ini. bertapa. Jika Mungkin dulu tempat yang pertapaan. kalau orang zaman dulu bertapa, kalau sekarang ya mungkin bisa untuk menenangkan hati atau pikiran yang sedang-sedang galau. Iya, seperti itu. Nah, mungkin bisa Anda tidur di sini atau berzikir di sini. Ya istilahnya tempatnya sangat-sangat, kalau menurut saya sih sangat-sangat indah Indah sekali. dan bisnis juga. Bisa lewat situ, bisa lewat sini, bisa. Ini bisa dilihat, Tumbas, lihat sini. Iya. Ini konon dari sejarahnya, wahai saudaraku, tempat ini tempat pertapaan Semedi Eyang Kriyo Kusumo. Tempat pertapaan Eyang Kriyo Kusumo. Mungkin yang punya keris, Yang punya keris 3 luk tadi ya. yang bikin keris ya bisa disebut empul lah kalau zaman dahulu itu. Ya. Mungkin bisa dilihat, boleh dilihat. Assalamualaikum. Mungkin seperti ini. Iya. Wahai saudaraku. Mungkin ada yang mau bertapa di sini, rekan-rekan atau saudara-saudara. Ya, Mungkin bisa tempat untuk ya positifnya kita berzikir lah, kita berpikir ya. nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko, karena ini tempat-tempat ya sangat-sangat bersejarah dan dikeramatkan. Ya, mungkin seperti itu. Wahai saudaraku, jalan gaib, kita tetap bersikap teh untuk menelusuri tempat pertapaan yang Kri Kusumo. Mungkin ada banyak tempat ini sekarang sini. Mungkin sini. Silakan. Mungkin bisa dilihat, wahai saudaraku.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ini, ya saudaraku, jalan gaib ini termasuk tempat pertapaan Eyang Trikusumo tadi. Saya lihat ke atas itu ada orang dahulu itu yang mungkin bisa dikatakan untuk syarat lah. Betul sekali, wahai saudaraku, Tim Bos. Mungkin kita lanjutkan kembali. Saya tutup. Mungkin ada 6 atau 7. Jadi kita akan menelusuri satu-satu tempat pertapaan Eyang Trikusumo. Mungkin itu. Ini zaman dahulu sekali ini. Antik. Tapi nyata. Kita seperti dalam zaman-zaman terdahulu. Kita kembali ke kerajaan ini kalau kerajaan di sini. kalau di sini. Cocok kalau buat itu apa? Syuting film gitu, bener ya. Seperti ini, wah saudaraku, jalan gaib. Mungkin seperti ini kondisi. Ini juga tempat beberapa pertapaan daripada Eyang Trikusumo. Ya, seperti itu. Kita akan penelusuran kembali ke tempat-tempat pertapaan. Kita kembali muter dulu. Tidak diperbolehkan untuk melangkah. Ya, wah saudaraku, mungkin tempat-tempat pertapaan ini mungkin saya akan menjelaskan, wah saudaraku, yang kami mendapatkan info bahwasanya inilah tempat pemakaman beliau Eyang Trikusumo. Ya, coba silakan kita mendoakan bersama-sama, saudaraku. Sebelumnya kita marilah berdoa, karena dari petunjuk yang kita dapat secara goib ya. Ya, secara goib. Kita dapat petunjuk tadi dari praktisi kita, Kang Irwan, bahwasanya inilah petilasan atau makam beliau Eyang Trikusumo, sang pencipta keris Tigaluk tadi. Informasi yang Kang Irwan dapat bahwa beliau itu dimakamkan di sini. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, tapi kita berpikir positif saja. Marilah kita berdoa untuk Eyang, semoga Eyang bisa mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah. Monggo Bapak sampean pimpin doa. Ya, seperti itu saudaraku, kita sudah berdoa dan meminta izin, semoga malam ini diberi kelancaran dan keselamatan bagi kami dan kru tim Jalan Gaib serta semua yang mengikuti pengeksploran malam ini. Oke, kita lanjut. Mungkin kita lanjut ke tempatnya. Ya, ini termasuk sejarah yang tidak boleh dirusak ya, biarpun sudah rubuh tapi tetap utuh kayunya. Nah, inilah kita jaga tetap kelestariannya.
mungkin bisa ini kayu sampai ini. Ini pohon jati ini ya. Pohon jati yang sangat tua dan besar sekali. Itu akarnya tapi sudah rubuh tapi tetap utuh istilahnya. Dan konon katanya bila mana mau lewat di sini, ini kayu ini nggak boleh dilewati, dilangkai istilahnya. Kita penelusuran ataupun wisata di sini diperbolehkan asal juga menjaga kesopanan dan ketertiban yang ada. Dan kita tentunya, wahai saudaraku, kita menghormati sejarah yang ada di Kayangan Api ini, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Mungkin kita bisa penelusuran Pertapan Eyang yang satu ini, yang tadi belum. Silakan. Ini mungkin pertapaan yang terakhir, pertapaan daripada Eyang. Ya, inilah tempat juga pertapaan beliau Eyang Kriyokusumo. Benar-benar masih alami tempatnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tetap ada yang simbol itu kelapa dua itu. Kalau maknanya orang Jawa itu syarat lah, untuk nggak tahu syaratnya itu seperti apa. Kalau orang zaman dulu pasti ada itu. Kayunya pun masih utuh, gentongan pun juga ada, ini tomblok pun juga masih ada. Ini sungguh wow, kerajaan sekali ini, saudara. Cocok kalau Anda ingin berwisata, menenangkan pikiran atau bersikir di sini, silahkan datang ke tempat wisata Kayangan Api di Ngasem, Bojonegoro ini. Mungkin tempat ini bisa lebih dikenal masyarakat luas bahkan dunia. Kami di sini juga bisa membantu untuk mempromosikan wisata religi atau wisata Kayangan Api ini. Dari tim Jalan Gaib, kami akan mencoba mengekspor malam ini. Penghuni apakah yang ada di sini dan sejarah apakah yang bisa kami kuak malam ini? Bukannya begitu? Ya, begitu, saudaraku. Dan kita mungkin untuk sebelah kanan kita sana, untuk yang Kayangan Apinya tadi, Iya. belum kita eksplor. Ya. Mari kita sana. Silakan, wahai saudaraku. Ya, ada pendoponya di belakang. Tetap, saudaraku, bila mana kalian semua untuk eksplor ataupun berwisata di sini, sangat dimohonkan untuk menjaga kesopanan serta ketertiban yang ada. Serta tidak merusak alam yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita jaga kelestariannya, sejarahnya, biar anak cucu kita bisa menikmati wisata ini. Ya, saudaraku, Jalan Gaib. Mungkin kita di bagian penelusuran mungkin yang sangat ditunggu-tunggu, saudaraku. Seperti inilah penampakan Api abadi yang beratus-ratus tahun, mungkin juga sudah berabad-abad tidak mati, karena inilah kuasa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Api yang tidak pernah padam dan selalu menyala hingga detik ini atau hari ini.
sudah banyak masyarakat atau warga dunia bahwa inilah mungkin salah satu api abadi Ya. yang nyala tanpa ada bahan bakarnya, ya ini Saya juga Kayangan api. melihat tadi, saya juga terheran-heran bahwasanya ini api nyala tanpa apapun. Ini hanya sekedar yang saya ketahui, ini hanyalah batu, seperti batu, bukan batu, ya tumpukan batu seperti itu. tapi Nyala. bau khas seperti belerang ini sangat menyengat. Mungkin campur saudaraku. Iya, bisa jadi kalau ini tidak nyala, racun yang keluar itu bisa kita hirup, itu Mungkin. bisa, ya katakanlah bisa pingsan, bahkan mungkin bisa mati kita. Ya, berbahaya. Ya, lah. dibakar ini kan habis racunnya. Secara ilmu begitu, tapi secara goib kita tidak tahu apa yang terjadi di sini dulu, siapakah yang menemukan api pertama kali ini. Betul. Mungkin nanti kita ungkap mulai Ini negosiasi kita coba menguak melalui mediator kita. Mudah-muhahan seperti kita ini bisa menemukan yang atau dinamakan mendapat informasi. tayangan api, ya saudara. Mungkin kita ke pendoponya, ya saudara. Kita melangkah ke pendopo. Ini saudaraku, ini juga paling penting ya saudaraku. Di sini bahwasanya penulisannya tempat semedi Eyang Kriyokusumo untuk membuat pusaka. Mungkin di sini Eyang Kriyokusumo membuat pusaka. Itu mungkin bisa dari samping juga bisa dari sini dilihat. Itu masih tradisional pembuatannya. Jadi itu alatnya mungkin ya. Itu alatnya itu, ya betul saudaraku. Kalau istilahnya itu pandi lah. Pandi. Jadi masih tradisional, dibakar secara alami, tidak menggunakan gas atau LPG kalau zaman sekarang. Ini petilasan beliau yang Kriyokusumo Membuat pusaka yang membuat pusaka di sini. Ini tempatnya. ini seperti ini, bisa di sini kamera, bisa lebih jelasnya. Ini apa namanya tadi? Mande. Pandi. Tempat untuk ini tempat membantu. duduk beliau mungkin. Seperti itu. Jadi itu seperti pompa untuk apinya itu biar stabil, menyala terus tidak mati. Dipompa dari sini itu alatnya di sini. Untuk membakar atau menempa besi untuk menjadikan pusaka. Ya kalau istilah zaman sekarang ini ya bengkelnya membuat Bengkelnya. pisau. Dulu zaman kerajaan ini tempatnya itu. Yang sangat-sangat bersejarah dan kita bisa beruntung bisa diizinkan datang ke tempat ini untuk melihat-lihat wisata ini. Ya, seperti itu. Saudaraku. Ini kita Lewat sini aja. Nah, sama saudaraku, kita penelusuran di pendoponya. Pendopo ini serba berguna untuk rapat apapun. Konon katanya seperti itu. Ya. Pendopo ini bisa digunakan untuk mungkin pejabat-pejabat Kabupaten Bojonegoro. Mungkin sebenarnya seperti itu. Mungkin bisa dibaca melalui ini. Assalamualaikum. Mungkin saya bisa membacakan. Kang Iwan sudah menunggu di Ya. pendopo. Sebentar lagi kita akan merapat bersama beliau. Saya bacakan mungkin. Ini namanya Mandapa Manggia. Mandapa Manggia berasal dari nama bahasa Sansekerta yang berarti balai pertemuan atau pendapa. Mandapa Manggia
ini dahulu digunakan sebagai tempat pertemuan warga desa, baik untuk pertemuan rutin ataupun acara-acara khusus. Pada masa sekarang, pendapak ini digunakan untuk acara resmi Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro. Tahunnya seperti itu kondisinya. Ya, pendopo lah sebenarnya. Pendoponya. Kalau di masyarakat ya mungkin seperti balai desa. Ya, mungkin acara selanjutnya kita akan organisasi di pendopo ini, ya, saudaraku. Mungkin bisa dieksplor sekeliling-sekeliling dulu, silakan saudaraku. Tim Jalan Gaib, salam. Wow, mistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.